Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang membangun usaha RT RW-net di jaringan pedesaan perumahan. Tuh. Baik. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zayan Fakhriansyah. Saya siswa kelas 12 TKJ di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Baik. Kemudian di presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa hal gitu. Di daftar isinya di sini ada 5 poin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu RT RW-net. Kemudian untuk yang kedua adalah wirausaha pada RT RW-net, lapangan pekerjaan yang tersedia di RT RW-net ini, kemudian persiapan yang harus disiapkan, dan tentunya adalah terakhir adalah modal gitu. Ketika kita ingin membangun sebuah usaha RT RW-net ini. Tuh. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian dari usaha RT RW-net. Apa sih usaha RT RW-net itu? Menurut saya, RT RW-net adalah solusi untuk memberikan layanan jaringan internet dengan biaya yang relatif murah, khususnya di daerah yang masih belum tersedianya jaringan internet gitu. Teknologi informasi dan telekomunikasi berkembang sangat pesat. Hal itu menyebabkan setiap orang harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi gitu. Jaringan internet sudah menjadi kebutuhan setiap orang pada masa sekarang ini. Apalagi sekarang itu di zaman pandemi COVID-19 ya, yang dimana setiap orang berada di rumahnya masing-masing untuk melakukan karantina, seperti mulai belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, ataupun kerja dari rumah atau disebut juga dengan work from home. Dan tentunya ketika kita akan melakukan kegiatan seperti work from home, kemudian pembelajaran jarak jauh, tentunya kita akan melakukan video conference seperti menggunakan Google Meet ataupun Zoom dan lain-lain. Nah, ketika kita akan menggunakan beberapa aplikasi tersebut, tentunya kita membutuhkan jaringan internet agar kita dapat berkomunikasi dengan lawan bicara kita yang berada jaraknya jauh sekali gitu. Nah, di sini RT RW-net ini akan hadir di pedesaan atau perumahan yang mana akan memberikan solusi layanan internet yang sudah saya bilang tadi tuh, dengan harga yang relatif murah dan jaringan internet yang stabil gitu. Kemudian RT RW-net ini juga merupakan salah satu tren perkembangan teknologi informasi yang memberikan fasilitas internet seperti halnya warnet, kalau kalian tahu warnet, tetapi dengan cakupan yang lebih luas gitu. Kemudian selanjutnya adalah wirausaha pada RT RW-net ini. Mengapa usaha RT RW-net ini menjadi sangat menarik gitu? Karena akhir-akhir ini semenjak pandemi COVID-19, para pengusaha RT RW-net itu semakin berkembang pesat dan semakin banyak gitu, karena memiliki keuntungan yang lumayan cukup besar gitu. Di sini mengapa sangat menarik bagi saya? Ini saya kelompokkan. Yang pertama adalah dapat dikembangkan oleh diri sendiri. Jadi kita tidak perlu bekerja pada orang lain gitu, karena kita bisa membangun usaha kita sendiri gitu. Walaupun kita juga bisa mengajak kerabat kita atau tetangga kita ataupun teman kita untuk bergabung mengembangkan bisnis perumahan ini gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah solusi untuk bisa mengakses internet dengan murah meriah gitu. Kenapa murah meriah? Ya karena di sini kita tidak seperti halnya menggunakan pulsa atau kuota, yang dimana itu akan dibatasi oleh kuotanya, seperti halnya kartu perdana yang sering kita beli itu. Tapi dengan adanya RT RW-net ini kita akan diberikan akses internet unlimited gitu, tanpa batas 24 jam dengan internet yang stabil. Kemudian untuk yang ketiga adalah peluang bisnis baru untuk di lingkungan perumahan gitu. Jadi kita cukup melakukan pekerjaan ini di rumah kita aja gitu.
Kemudian untuk yang keempat adalah mempersiapkan diri dalam era globalisasi. Karena zaman sekarang sudah abad ke-21, semua serba digital, kita juga harus up to date gitu, jangan mau ketinggalan zaman. Kemudian untuk yang terakhir adalah kesempatan untuk memperkaya isi dari jaringan internet. Oke, baik. Selanjutnya adalah lapangan pekerjaan yang tersedia pada usaha RT/RW.net ini. Usaha ini setidaknya akan membutuhkan seseorang untuk mengelola jaringan yang mana pastinya akan membuka lapangan pekerjaan gitu. Misal contohnya, tentunya aja kita nggak mungkin melakukan usaha ini sendirian gitu. Kita akan membutuhkan seseorang untuk mengelola jaringan, kita membutuhkan teknisi untuk terjun ke lapangan, dan lain-lain gitu. Nah, ini secara tidak langsung akan memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, misal di sini kita akan ada pengangguran gitu, misal tetangga kita, maka di sini akan kita edukasi, kita berikan pelatihan tentang mengelola jaringan dan bagaimana caranya akan menjadi teknisi sebuah usaha RT/RW.net gitu. Dan insya Allah bisnis ini akan menjadi manfaat bagi semua orang gitu. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang harus disiapkan ketika kita akan membuka usaha RT/RW.net ini gitu. Jadi ketika kita ingin membuka usaha RT/RW.net ini, kita harus menyiapkan beberapa hal gitu. Di sini saya kelompokkan menjadi 3 poin penting. Yang pertama yaitu yang harus kita siapkan adalah akses internet. Tentunya akses internet ini mengupayakan akses internet dari ISP dengan beberapa pilihan yang tersedia. Kalau bisa kita pilih ISP yang dengan internet stabil, harga murah tapi bandwidth-nya tinggi gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah teknologi. Memilih teknologi yang tepat untuk mendistribusikan akses internet dari rumah ke rumah. Kenapa kita harus memilih teknologi yang tepat? Agar proses transfer jaringan internet ini berjalan dengan lancar gitu dan stabil tanpa adanya gangguan atau halangan apapun. Kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah biaya. Kita harus mempersiapkan biaya dengan secukup mungkin karena untuk membangun usaha ini membutuhkan modal yang lumayan besar gitu. Jadi kita harus menginvestasikan terlebih dahulu uang kita yang akan kita kelolanya nanti. Selanjutnya yaitu adalah modal. Modal yang harus disiapkan dan tentunya diperhitungkan. Oke, ketika kita ingin membuka sebuah usaha, kita akan membutuhkan modal ya. Nah, pada usaha RT/RW.net ini ada beberapa modal yang harus kita persiapkan. Nah, di sini saya berikan modal yang penting-penting aja gitu, poin-poin penting ya. Yang pertama, itu modal yang harus kita siapkan adalah langganan internet dari ISP gitu. Jadi internet kita ini yang akan kita gunakan bersumber atau berasal dari ISP tertentu. Misal contohnya di sini saya menggunakan IndiHome, Biznet, First Media, MyRepublic dan lain-lain gitu. Dan tentunya ketika kita ingin membuka usaha ini, pastikan bahwa kita memilih ISP yang tepat. Mengapa? Ya, ini tujuannya adalah untuk menjaga efisiensi biaya kita sendiri gitu. Kalau bisa kita pilih internet yang ISP dengan jaringan internet yang stabil, kemudian harga yang murah dan bandwidth yang besar gitu. Kemudian selanjutnya modal yang harus kita persiapkan adalah router. Nah, jadi router ini adalah alat yang akan digunakan untuk memanage jaringan internet gitu. Nah, router ini akan sangat penting digunakan dan akan sangat banyak juga router yang akan kita gunakan. Misal di sini terdapat 2 router juga, 2 jenis router yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah router yang berada pada setiap rumah warga atau pada setiap klien yang gunanya untuk sebagai akses point. Kemudian ada juga router yang kita gunakan pada jaringan pusat. Jaringan pusat itu misal di rumah kita contohnya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memanage jaringan internet itu agar tetap stabil dan tetap terjaga kelancarannya. Modal selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah antena point to point.
Di sini antena ini nantinya akan berfungsi untuk menjadi sebuah penguat sinyal yang akan diarahkan ke setiap BTS ISP atau setiap BTS jaringan RT/RW-NET kita sendiri gitu. Nah, misal sebagai contoh, kita memiliki cabang dari blok A ke blok B gitu. Nah, sedangkan pusat kita ada di blok A dan cabangnya ada di blok B gitu. Ketika kita ingin misal usaha kita ini sudah semakin besar gitu, otomatis kita membutuhkan jaringan yang lebih luas lagi. Nah, sini sebenarnya ada berbagai cara. Kita bisa menggunakan kabel fiber optik ataupun menggunakan antena. Nah, kemudian efisiensi mana, menggunakan kabel atau antena? Ya tentunya menggunakan antena akan menjadi lebih efisiensi gitu, karena harganya yang lebih murah, kemudian bisa mencakup jarak yang lumayan jauh gitu. Nah, ini tentunya akan menjadi penguat sinyal dari setiap jaringan internet kita gitu. Nah, namun ada beberapa kendala ketika kita akan menggunakan antena ini. Kendalanya apa saja? Nah, kendalanya itu yang pertama adalah ketika kita masuk ke musim hujan. Nah, ketika masuk musim hujan, itu jaringan internet akan terganggu ketika kita menggunakan antena, berbeda dengan kabel gitu. Kalau antena itu tentunya akan terganggu. Kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan tower yang lumayan tinggi gitu. Nah, kenapa kita membutuhkan tower yang cukup tinggi? Agar tidak adanya penghalang atau interferensi yang berada di jalur lalu lintas jaringan tersebut gitu, agar untuk menjaga internetnya tetap stabil gitu, tetap stabil dan tetap lancar. Nah, kemudian bagaimana dengan cara pemasarannya? Ketika kita baru memulai usaha ini, kita dapat memulai pemasarannya dari tetangga terdekat kita gitu. Kita mulai dari tetangga terdekat kita tawari akses internet dengan harga yang cukup murah, kemudian dengan kualitas internet yang stabil, dan juga jaringan yang lancar ya, tentunya itu. Kemudian kita tawari tetangga lain, kemudian kita masuk ke RT kita tawari proposal bagaimana dengan penyediaan layanan jaringan internet di wilayah tersebut, yang tentunya akan membantu usaha daerah tersebut juga. Kemudian ketika kita ingin memperluas lagi, itu kita bisa mencakup seperti RW atau mungkin nanti selanjutnya ke kelurahan, kecamatan, dan lain-lain gitu. Dan yang pastinya ketika kita mulai usaha ini, kita harus siap beresiko dan tetapi akan memberikan keuntungan yang lumayan cukup besar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalian dapat menghubungi saya pada email saya di sini zayan.smkn1tkjb19@gmail.com. Kemudian kalian juga dapat mengunjungi website saya, yaitu di zaistrip22blogspot.com. Dan kalian juga bisa mengkontak saya di Facebook, Instagram, ataupun Twitter dengan username @zain_22k. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.